Halo saudara, apa kabar? Liputan 6 Talks, Jumat 11 Oktober, kali ini kembali menyapa Anda. Dan pada sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tapi ini fokusnya adalah tentang momen di mana Presiden Joko Widodo makan malam bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada tanggal 8 Oktober lalu, jelang pelantikannya Pak Prabowo nanti di tanggal 20 Oktober mendatang. Akhirnya banyak spekulasi, banyak pertanyaan yang mengemuka di balik gesture makan bersama tersebut. Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom ada Wasekjen Partai Gerindra Andi Wijaya. Selamat sore Bang Andi. Sore Mbak Hanum. Baik Bang Andi, ada Sore, juga Toto. Bendahara Umum Projo Bang Panel Barus. Selamat sore Bang Panel. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore. Selamat sore Hanum, sore Bang Panel, Bang Andi. Baik, karena Sore, udah Mas ngumpul Toto. semua, segar-segar terlihat wajahnya ya pada sore hari ini. Kita akan seseruan ngobrolin soal yang nggak kalah seru lagi menjadi trending topik. Selain serinya Indonesia dan Bahrain semalam ya, ini tampaknya juga nggak kalah seru gitu ya. Meramaikan jagat sosial media. Namun sebelumnya saya ingin ngasih lihat ini ada SOT Presiden Jokowi yang berikut ini. Kementeri yang baru dan presiden baru. Terima kasih. Bapak kemarin tanya Pak Prabowo bahas apa aja Pak? Prabowo bahas apa Pak? Prabowo bahas apa? Pertemuan dengan Pak Prabowo. 2 jam kata Bapak. 2 jam Pak. Ketemunya 2,5 jam ya, membahas hal banyak banget. Nggak bisa saya ceritakan lah. Kalau saya cerita juga 2,5 jam lagi ceritanya. Garis besarnya Pak? Ya ada politiknya, ada urusan ekonomi, ya banyak. Pak, berarti Bapak 2 minggu Pak, benar. Kata Pak Jokowi kalau dijelasin lagi saya butuh 2,5 jam untuk menjelaskan apa isi pembicaraan saya dan juga Pak Prabowo. Saya mau langsung tanya aja deh pertama ke Bang Panel terlebih dahulu. Bang Panel, coba dong, ini pertanyaan untuk ketiganya, cuma saya mau ke Bang Panel terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya makna dari makan malam kemarin gitu ketika akhirnya semua orang bertanya-tanya, oh ternyata hubungannya baik-baik saja, tidak ada apa-apa yang terjadi antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Bang Panel. Ya memang nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Dan yang perlu diketahui ya, bahwa kedua tokoh nasional ini ya telah memilih jalan politik persatuan itu sejak lama, sejak 2019. Ya, jalan politik persatuan ditempuh oleh kedua tokoh ini. Dan kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kedua tokoh ini kan dulu juga pernah berkontestasi secara cukup kuat di 2 kali pemilu. Tapi dengan kesadaran ya, dengan sebuah kesadaran bahwa ketika Indonesia ingin menjadi sebuah negara yang maju, maka jalan politik persatuan itu harus ditempuh. Ya, jadi kata kuncinya adalah persatuan dan keberlanjutan. Itulah yang kemudian ditempuh oleh kedua tokoh tersebut hingga hari ini secara konsisten itu dijalankan. Saya pikir itu yang dibutuhkan oleh bangsa. Dan pertemuan, makan malam itu kan hal yang normatif, biasa saja ya. Kalau ada kedua tokoh, yang pertama adalah presiden existing dan yang kedua adalah presiden terpilih yang akan dilantik nanti. Keduanya bertemu, berbicara tentang agenda-agenda ke depan yang harus dituntaskan. Saya pikir ini hal yang positif buat bangsa. Jadi tidak perlu kita berfantasi yang terlalu lebar lah untuk itu. Oke, Bang Panel, kalau ini jalan politik persatuan gitu ya, tapi gesture pertemuan kalau di recap dalam 1 tahun terakhir antara Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo ini, kalau boleh saya tandai selalu menjelang momen-momen krusial begitu, di mana di Magelang waktu itu makan bakso bareng ya, jelang Pilpres 2024. Terus lanjut juga sempat makan di Seribu Rasa tanggal 5 Januarinya, di mana pada saat itu katanya bikin para capres-capres lain gerah gitu, karena cuma Pak Prabowo yang bisa makan bersama sama Pak Jokowi di momen itu. Lalu di Idul Fitri lanjut lagi ngucapin selamat ulang tahun terbang ke Solo, menjenguk Pak Prabowo pasca operasi, dan terakhir di makan malam kemarin ini. Saya mau pindah sekarang, coba mau ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi,
Apakah ini juga memperlihatkan bahwa Pak Prabowo ini men-state ke publik bahwa everything's okay, meanwhile sebetulnya hubungan ini patut dipertanyakan dengan naik turunnya isu yang sedang terjadi antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi di publik? Ya, sebenarnya pertemuan biasa-biasa juga itu, Mbak. Nggak ada yang spesial. Ini kan bukan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, atau Bu Mega dengan Pak SBY, atau Bu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, sebenarnya hubungannya kan antara presiden dengan menterinya ya. Kalau sekarang nih ya, jadi atau presiden terpilih dengan presiden definitif gitu. Karena presiden dengan menterinya harusnya Pak Jokowi itu tinggal telepon aja. Pak Menhan merapat ke istana, pasti datang Pak Prabowo. Nggak perlu ke pelataran, nggak perlu dibikin sebuah tempat ya yang di tengah kota gitu. Saya malah bertanya ke pihak istana nih, atau mungkin Bang Panel bisa menjelaskan gitu. Kenapa nggak langsung panggil aja gitu untuk ya ngobrolin menteri kah, atau ngobrolin IKN, atau ngobrolin sesuatu hal yang mungkin strategis gitu ya, atau isu-isu terkini. Nah, itu yang mungkin yang akan diobrolkan gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu biasa-biasa saja. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan sering ngobrol juga ya, Mbak ya. Tadi udah dijelaskan di momen-momen krusial atau momen-momen yang yang normal-normal juga sering dilakukan di rapat kabinet atau pertemuan lain gitu. Bahkan intensitasnya itu mungkin sering gitu. Jadi ini kan tokoh yang sering bertemu, meskipun di belakangan ini diisukan ya, terjadi ya mungkin ibarat puzzle itu kayak belum pas gitu penyusunannya. Tapi ya itu sebenarnya hal yang biasa, hal yang wajar. Yang jelas sampai sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin tidak semudah itu yang dikatakan oleh banyak orang ya. Wah, ini mau pertemuan dengan Bu Mega nih sedikit ada keretakan. Enggak juga gitu. Pak Prabowo bagaimanapun juga menghormati Pak Jokowi, ya bagaimanapun juga Pak Jokowi memiliki peran besar dalam agenda politik 2024 kemarin, dan bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah presiden ke-7 ya, yang nanti meskipun akan digantikan sebentar lagi, tapi Pak Prabowo ini hormat terhadap orang-orang yang senior-seniornya gitu. Ke semua presiden pun juga nggak ada masalah kan, beliau lempeng-lempeng aja. Jadi kemarin itu biasa aja sebenarnya Pak. Justru sebenarnya itu bolanya ada di Pak Jokowi gitu. Kenapa bikin pertemuan di luar istana yang tidak seperti biasa, yang tinggal panggil aja ke istana gitu. Oke, coba pengen tanya Yunarto Wijaya, Mas Toto. Kenapa kira-kira, apakah senada juga nih sama Bang Panel sama Bang Andi? Ini makan malam biasa aja, wajar aja, nggak ada yang salah. Saya senada dengan Bang Andi ya, mungkin agak berbeda dengan Bang Panel lah. Jadi sama-sama Wijaya ini kayaknya sama nih hari ini frekuensinya. Kalau kita lihat memang ada yang menarik Hanum. Kalau diartikan bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini hanya pada pertemuan-pertemuan misalnya di restoran. Sebelumnya pelataran itu juga pernah dilakukan, jauh sebelum Pilpres dilakukan. Lalu kemudian makan bakso. Kalau itu yang frekuensinya hanya sebatas itu ya berarti ada masalah. Tapi saya meyakini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasti sering bertemu. Pak Prabowo juga masih menjadi menhannya. Tadi Bang Andi mengatakan tinggal dipanggil kapanpun Pak Prabowo pasti datang, tanda kutip. Dan kalau kita lihat kemarin kan lebih menunjukkan ada sesuatu yang ingin ditampilkan di panggung depan. Dan kalau kita mau berspekulasi tentu saja ini mungkin terkait dengan respon dari isu-isu yang mulai ramai di sosmed. Mungkin saja hanya digoreng oleh lawan politik. Mungkin memang organik dari spekulasi para netizen bahwa ada keretakan. Kan macam-macam isunya kan. Tapi apakah disebabkan oleh spekulasi semata? Ya tidak juga. Kita nggak bisa menyalahkan netizen. Misalnya mengkaitkan dengan adanya akun Fufu Fafa misalnya. Itu kan yang jadi perbincangan misalnya netizen. Dan sepertinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo merasa perlu merespon hal tersebut. Makanya kalau tadi saya dengar dari Bang Andi kan sepertinya apa yang tampil di media itu dimulai dari agenda istana memang untuk mengeluarkan foto tersebut. Bahwa ada pertemuan keduanya di luar istana. Dan ini mengulang pertemuan keduanya ketika masa Pilpres itu masih belum terjadi. Jadi memang ingin menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa.
Nah, saya juga melihat kan begini, jangan kemudian ada tuduhan-tuduhan bahwa seakan-akan masyarakat ada yang ingin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berantem. Seakan-akan ada masyarakat yang senang kalau presiden terpilih dengan mantan presiden berantem. Saya yakin nggak ada yang senang. Karena ketika terjadi instabilitas politik, kita semua yang kena kok. Betul. Tetapi ada masyarakat, ada kalangan, entah itu pengamat, akademisi, yang kemudian sekedar mengingatkan, jangan elit-elit tertentu melampaui kemudian kewenangannya, offside, masih melakukan manuver-manuver politik yang berpotensi mengganggu hubungan di antara keduanya. Apa sih yang bisa mengganggu hubungan di antara keduanya? Kalau ada mantan presiden yang merasa masih bisa menjadi presiden. Kalau kemudian ada yang menerjemahkan dari para pendukung, entah itu para pendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo, bahwa kemudian harus ada pembagian yang merata misalnya. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi ini sebenarnya hanya sebuah upaya dari sesama masyarakat untuk mengingatkan kenapa itu terjadi, karena kan ada yang berusaha melakukan hal tersebut. Misal ide untuk membentuk koalisi super besar dari PSI, menempatkan Pak Jokowi menjadi ketua koalisi tersebut, dan itu ada kondisi, dan itu posisinya ada di atas partai-partai. Itu kan sebuah ide untuk menyandera presiden terpilih, nggak sehat. Mana ada yang namanya konsep super koalisi dalam sistem presidensial. Lalu kenapa kemudian ada yang kecurigaannya berlebih? Karena kemudian memang pernah terjadi pada situasi pilpres menjelang pencalonan, ada orang sepakat kok tentang berkelanjutan. Saya pikir mayoritas dari masyarakat Indonesia minimal misalnya sekitar 70% lebih yang merasa puas dengan Pak Jokowi. Tapi kan masyarakat menjadi terpecah ketika berkelanjutan ini diterjemahkan dengan cara anaknya harus ditaruh menjadi wapres, yang kemudian dianggap itu menjadi sebuah kontroversi. Hal-hal ini yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi kita berharap Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa saling memberikan kontribusi secara positif. Pak Prabowo sepenuhnya adalah eksekutor nanti. Pak Jokowi sepenuhnya hanya mungkin bisa memberikan masukan dan bisa memposisikan. Halo. Halo. Yes, Mas Toto. Kita masih bisa dengar patah-patah dikit. Halo. Dan kalau keduanya bisa memahami posisinya secara secara bijak, saya pikir ketakutan-ketakutan mengenai keretakan ini nggak akan muncul juga. Oke, Mas Toto, kita balik lagi ke Bang Panel. Bang Panel, tadi Mas Toto sempat mention juga soal keberlanjutan program. Tadi kalau kata Bang Panel kan jalan politik persatuan sejak 2019 juga bicara tentang keberlanjutan. Ini senada dengan yang diomongin sama Ari Dwi Payana ya, yang bilang bahwa topik salah satu bahasan yang ada di makan malam tersebut adalah tentang keberlanjutan program, lalu juga komposisi kabinet yang juga lagi haut-hautnya ya dibicarakan yang makin gendut jumlahnya gitu. Tapi sebelum ke situ saya mau nanya soal keberlanjutan program ini dulu. Seberapa penting sih sebetulnya keberlanjutan ini untuk kedua pihak Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Bang Panel. Ya yang pasti narasi keberlanjutan adalah narasi yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran di saat pemilu kemarin. Dan faktanya narasi tersebut mendapatkan tempat di hati rakyat. Pak Prabowo dan Mas Gibran mendapatkan amanah melalui pemilu yang demokratis dengan angka 58,58%. Itu fakta, gitu loh. Tidak perlu dianalisis. Gitu. Jadi seberapa penting keberlanjutan, rakyat menginginkan itu. Faktanya seperti itu. Ya. Apa sih Bang yang dilanjutin Bang? Ya berarti rakyat menginginkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, program-program Pak Jokowi bisa dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Yang belum tuntas, yang belum selesai bisa diselesaikan. Gitu. Apa misalnya kayak IKN gitu? Ya banyak sekali. Ya, ada beberapa program-program yang kita lihat ya di masyarakat ingin dilanjutkan kayak program-program bantuan, program infrastruktur, IKN dan sebagainya. Itu
banyak sekali masyarakat yang memberikan sebuah testimoni ya bahwa mereka pengen itu dilanjutkan. Oke, Bang Panel, tapi kalau kata Projo sendiri, maksudnya dari pihak Pak Jokowi sendiri, Pak Prabowo ini punya keinginan untuk melanjutkan apa enggak sih urusan IKN ini, Bang? Ya pasti, kan udah disampaikan secara terbuka kemarin. Masa kayak begitu diulang-ulang, ditanya, diulang. Secara Saya pikir firmnya gitu, Bang? Udah pasti sudah akan jelas, dilanjutkan. tegas gitu ya. Iya. Oke. Saya mau ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, pertanyaan yang sama, Bang. Perihal keberlanjutan program ini salah satunya yang juga banyak ditanya sama orang kan urusan keberlanjutan pembangunannya IKN gitu. Apakah sudah firm bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan ini? Possible. Pasti dua program itu berjalan. Cuman ya prioritasnya mungkin beda ya, Pak. Jadi memang benar. Jadi makan siang gratis itu menjadi program unggulan Pak Prabowo karena mungkin pendekatannya lain ya. Kalau Pak Jokowi kemarin kan membenahi melakukan konektivitas ya antar daerah gitu. Jadi itu menjadi isu. Nah, sekarang karena tema Indonesia Emas 2045 ini kan terkait dengan sumber daya manusia nih. Jadi ternyata memang setelah kita riset beberapa kelemahan-kelemahan kita memang sangat banyak. Di antaranya adalah tadi itu, misalkan stunting itu kan 20%. Dari situ menjadi isu. Kemudian gizi ya anak-anak ini kan menjadi isu. Nah, itulah yang menjadi prioritas Pak Prabowo. Nah, tadi pertanyaannya apakah akan dilanjutkan? Akan dilanjutkan tentunya dengan prioritas yang berbeda. IKN tetap jalan. Program-program Pak Jokowi tetap akan dilanjutkan. Nah, Pak Prabowo ini kan begini ya, Mbak. Jadi dia mengintegrasikan seluruh gagasan-gagasan presiden terdahulu. Jangankan Pak Jokowi, misalnya gagasannya Bung Karno, ya Trisakti misalkan, berdikari dalam bidang ekonomi. Beliau kan itu kenceng banget dia suarakan. Bagaimana Indonesia ini rupiahnya masih letoy seperti ini ya. Ketergantungan impor masih sangat tinggi ya. Produktivitas ya kita tahu sendirilah produk apa sih yang dimiliki Indonesia ya. 900.000 mobil tiap tahun nggak ada satupun merek Indonesia misalnya. Nah ini kan menjadi gagasan-gagasan Pak Prabowo yang akan diramu nanti, yang akan dilanjutkan ke depan gitu. Gagasannya Pak Soeharto misalkan, trilogi pembangunan ya, stabilitas ekonomi, pemerataan pembangunan. Yang kecil aja, Giant Sea World, itu kan gagasannya Pak Soeharto. Jadi nggak usah Pak Jokowi, presiden-presiden terdahulu pun akan dilanjutkan. Bahkan gagasan yang sudah ada itu kan diintegrasikan, dijadikan satu di sini, ya akan dikembangkan, ya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo ke depan. Nah, jangankan yang Pak Jokowi. Jadi kalau pertanyaan yang Pak Jokowi dilanjutkan atau pasti dilanjutkan. Dan apapun yang sudah dicanangkan Pak Jokowi, misalkan ini contoh kecil ya, IKN misalnya, kan Pak Prabowo udah sanggup tuh untuk meresmikan Istana Garuda ya setelah pelantikan nanti. Misalnya seperti itu. Jadi kan itu bukan sebuah omon-omon saja, ini adalah memang gagasan Pak Prabowo tidak sekedar mengapresiasi presiden terdahulu, bukan. Tapi memang semata-mata ini adalah gagasan bagus. Gagasan besar yang dirasa bisa menuju ya ultimate-nya nanti untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Jadi seperti itu, Mbak. Bang Andi, tapi kalau ngomongin skala prioritas, tandanya kan ada urutan mana yang akan didahulukan. Yang paling pertama di awal itu yang paling atas otomatis pasti programnya Pak Prabowo sendiri dong. Iya, pasti. Pasti itu akan didahulukan. Tapi kan bukan berarti berhenti program-program yang sudah ada. IKN misalnya kan nggak berhenti juga. Anggarannya ada, Mbak. Kita semua tahu anggarannya memang kecil ya kan, tapi kan tetap berlanjut. Ya nggak mungkin juga Pak Prabowo akan sekejap mata menyelesaikan dalam waktu singkat. Ya kita lihat di negara lain aja, misalkan Putrajaya aja berapa tahun itu, sampai sekarang pun ya kondisinya mungkin kalau dibanding Kuala Lumpur juga masih hidup Kuala Lumpur. Ini contoh saja ya. Saya mencontohkan. Jadi enggak, kalau Putrajaya tetap jalan, Putrajaya tetap menjadi ibu kota Kuala Lumpur, tapi tetap berjalan gitu. Jadi pengembangannya tetap ada sampai sekarang. Begitu juga dengan IKN. Ya saya yakin IKN tetap berjalan. Tetap dilanjutkan pembangunannya oleh Pak Prabowo. Meskipun prioritasnya yang saat ini sedang menjadi perhatian utama adalah tadi untuk
pemenuhan gizi Ya. anak-anak Indonesia. Demi apa? Demi 2045, 20 tahun mendatang. Kan itu generasi sekarang SD, Pak. Ya, kalau kayak kita-kita ya udah nanti di atas 50 tahun mungkin ya. Tapi yang sekarang anak-anak SD ini yang perlu dikasih gizi yang terbaik ini kan nanti yang akan mengisi 2045 ke depan. Nah, ini yang mungkin kalau lengah sedikit ya gimana tercapai gitu loh. Oke, oke Bang Andi. Saya mau ke Mas Toto sekarang. Mas Toto, ini juga salah satu hal yang santer dibicarakan adalah tentang komposisi penopang pemerintahan yang masih dinamis gitu ya, yang kita lihat apalagi ada omongannya bahwa PDI Perjuangan mau masuk ada di situ. Waktu pertemuan antara Pak SBY dan juga Pak Jokowi, Pak SBY ini kan katanya sempat membawa pesan bahwa soal Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan di pemerintahan. Apakah ini menjadi, kalau menurut Mas Toto, apakah ini akan menjadi concern khusus bagi Pak Jokowi mengingat selama ini Pak Jokowi dianggap sudah cukup berseberangan dengan Bu Mega? Begini, yang pertama Hanum sebelum masuk ke sana saya ingin melanjutkan ya pertanyaan terkait dengan apakah program prioritas Prabowo dengan Jokowi akan sama. Basis objektif buat kita menilai itu adalah alokasi anggaran. Kalau kita lihat dari konversinya Pak Thomas Juwandono, terlihat betul ada upaya untuk berkelanjutan. Tapi ketika berbicara mengenai anggaran yang terbatas, kan ada skala prioritas. Pada skala prioritas itulah kita bisa melihat Pak Prabowo tidak sama dengan Pak Jokowi. Apalagi kalau kita misalnya mendalami bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Itu buku yang ditulis sebelum Pak Prabowo misalnya menjadi capres ketika berpasangan dengan Mas Gibran dan dianggap pasti akan mirip dengan kepemimpinan Jokowi ya. Dan kalau kita lihat menarik, misalnya terkait dengan anggaran secara sektoral. Nomor satu yang paling tinggi kelonjakannya dibandingkan dengan anggaran 2024 itu adalah pertahanan dan keamanan. Ada di angka growth 12%. Ketika berbicara mengenai anggaran infrastruktur, itu malah minus 5%. Ketika berbicara mengenai IKN dibandingkan dengan alokasi anggaran dari pemerintah Indonesia di tahun 2022 dan 2023, yang totalnya kalau saya tidak salah sudah sekitar 84 triliun, itu jauh kecil sekali anggaran yang disediakan untuk 2025. Artinya apa? Ya memang setiap pemimpin akan memiliki skala prioritas yang berbeda. Dan kita dan siapapun harus menghormati itu. Poin yang paling penting adalah menurut saya supaya Pak Prabowo sepenuhnya bisa menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan karakternya, sesuai dengan apa yang menjadi visi misinya. Poin paling pertama nyambung nih dengan bahasan kita awal tadi supaya tidak terjadi keretakan, tidak kemudian terjadi instabilitas politik. Ya sudah, jangan ada yang merasa bahwa kemudian Pak Prabowo harus sama dengan Jokowi. Ini yang saya harapkan dari teman-teman pendukung Jokowi. Katakanlah saya juga dulu pendukung Jokowi, harus mengerti siapapun yang terpilih, dia memiliki sepenuhnya independensi untuk kemudian menjalankan segala prioritasnya tanpa harus dipengaruhi oleh siapapun. Seorang presiden sehebat apapun kepuasan publiknya mau 100% pun, sahamnya nol ketika dia tidak lagi menjadi presiden. Yang itu semoga bisa dijaga oleh dan diingatkan oleh semua pendukung Jokowi termasuk Bang Panel. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan komposisi kabinet kan pertanyaannya. Dalam konteks mendefinisikan istilah yang sering digunakan oleh Pak Prabowo ini kan demokrasi guyup, persatuan nasional. Saya melihat ini dalam konteks positif lah. Pak Prabowo melihat ini sebagai sebuah paradigma yang harus dilihat khas Indonesia katakanlah. Berbeda dengan konsep check and balances di negara-negara lain. Tapi apakah ini diterjemahkan dengan cara yang sudah baik? Saya terus terang belum menemukan sebuah formula yang bisa membuat saya tenang bahwa check and balances bisa tetap terjadi ketika semua partai masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah ini Bang Panel kayaknya setuju, ngangguk-ngangguk karena Bang Panel nggak setuju nih, saya tahu nih PDI Perjuangan masuk kayaknya nih. Jadi dalam konteks ini Bang Panel sama saya kayak bakal setuju. Nanti dulu Bang Panel, nanti gantian. Tapi kira-kira begini, ketika berbicara mengenai stabilitas politik membutuhkan sebuah kekuasaan mayoritas termasuk dalam koalisi di parlemen, itu betul secara teoritis. Tapi sebenarnya cukup dengan mayoritas absolut 50% plus 1. Tambahkanlah jadi 55, 60 itu baik-baik saja lah. Tetapi ketika berbicara sekarang sudah 83%.
partai-partai yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Lalu kemudian 100% misalnya PDI Perjuangan gabung. Saya belum menemukan sebuah formula bagaimana kemudian check and balances bisa dilakukan. Karena kita tahu yang namanya masuk ke dalam barisan koalisi pemerintah, bayarannya kursi menteri. Bayarannya itu konkret terkait kursi menteri. Dan saya belum pernah menemukan sebuah kekritisan dari partai-partai ketika sudah dikasih kursi menteri, kemudian tetap bisa bersikap kritis dalam melaksanakan fungsi pengawasannya di parlemen. Nah, itu yang menurut saya pasti akan menimbulkan sebuah kontroversi. Jadi kalau saya pribadi tetap berharap bukan hanya PDI Perjuangan. Sebetulnya ketika berbicara Nasdem, PKS, PKB, secara positioning harusnya Anda konsisten. Ketika Anda kalah dalam pemilu, ya sudah, ambil dalam posisi menjadi pengawas, menjadi barisan penyeimbang di dalam parlemen. Kira-kira seperti itu. Bersama PDI Perjuangan maksudnya? Halo. Halo Mas Sato. Mas Sato. Halo. Halo. Masih bisa dengar Mas Sato? Oke, saya mau ke Bang Panel dulu deh. Bang Panel, ini jadi menarik ya, tadi akhirnya kesebut soal anggaran sektoral yang prioritinya ini pertahanan dan keamanan naik 12%, infrastruktur minus 5%, Bang. Pengen tahu anggapan dari teman-teman Projo seperti apa, Bang? Jadi apa yang disampaikan Bung Toto tadi seolah-olah kita sebagai pendukung Jokowi berpikir bahwa Prabowo harus sama dengan Jokowi. Saya pikir itu satu statement yang agak spekulatif dari Toto, ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa Pak Prabowo akan sama plek dengan Pak Jokowi, tidak mungkin. Ada momentum, ada tantangan-tantangan yang berbeda yang dihadapi Pak Jokowi ketika di awal beliau memimpin, berbeda dengan tantangan-tantangan dan situasi global yang dihadapi oleh Pak Prabowo ketika beliau nanti akan memimpin. Jadi basisnya saja sudah berbeda, kondisi objektifnya berbeda. Ketika Pak Jokowi mau memimpin situasinya seperti apa, ketika Pak Prabowo mau memimpin situasinya seperti apa. Jadi kalau disampaikan tadi bahwa Toto berharap para pendukung Jokowi tidak kemudian memposisikan bahwa Pak Prabowo akan sama persis dengan Pak Jokowi, saya pikir itu terlalu spekulatif, komen Mas Toto. Dan saya setuju juga yang dibilang Mas Andri tadi ya, bahwa ke depan pemerintahan Pak Prabowo mungkin akan fokus pada pembenahan gizi, pembenahan sumber daya manusia. Kenapa? Karena memang momentumnya yang kita hadapi ke depan, kita sebagai sebuah bangsa harus bisa memetik ya momentum bonus demografi yang akan terjadi 2030. Kalau kita tidak mampu memetik ya momentum bonus demografi ini, kita nggak akan bisa menjadi bangsa pemenang di 2045. Nah, momentum bonus demografi itu harus dipersiapkan, harus kita songsong, gitu loh. Kalau tidak dia akan menjadi bencana demografi, gitu loh. Nah itu saya pikir harus manifest nanti dalam program-program Prabowo Gibran ke depan, gitu loh. Gitu Mbak. Nah kalau yang dibilang Mas Toto mengenai ada kesamaan Toto dengan saya, bagaimana fungsi check and balance di pemerintahan ke depan, ya. Saya bukan orang yang kemudian punya kuasa untuk memutuskan satu partai politik bergabung atau tidak bergabung dalam pemerintahan, ya kan, gitu loh. Jadi yang memutuskan nanti PDI, PKB atau siapapun partai apapun dia bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ya partai itu sendiri. Dan keputusan itu kan ada juga di keputusannya pemerintahan terpilih Prabowo Gibran mau menerima itu atau tidak. Oke, gitu loh. Bang Panel, tapi Projo setuju nggak kalau PDI Perjuangan bergabung? Kami dari Projo sebenarnya sedang menghadapi satu momentum di mana kami akan konsolidasi organisasi dengan yang namanya kongres ya. Kongres ketiga Projo nanti akan mengambil tema ya jalan politik persatuan untuk kemajuan. Dari temanya aja udah clear itu.
jalan politik persatuan untuk kemajuan. Jadi setuju dong? Tapi begini. Tapi Pertanyaannya saya setuju setuju. apa enggak Bang Panel? Tinggal jawab setuju apa enggak? Ini bukan setuju tidak setuju. Kalau saya setuju emang merubah situasi enggak juga. Ya kan Panel. Emang kalau Toto setuju kemudian merubah situasi enggak juga. Gitu loh. Tapi yang pasti dalam Kongres 3 ini kita menawarkan satu nilai ya, jalan politik persatuan untuk kemajuan. Ya, jalan politik persatuan ini harus kita tempuh sebagai sebuah bangsa. Karena kalau tanpa persatuan bangsa ini nggak akan lompat, Hanum. Ya, namun jangan lupa persatuan di sini jangan pula yang dikedepankan adalah politik transaksionalnya sehingga kepentingan rakyatnya menjadi abai gitu loh. Saya pikir Toto pasti setuju untuk urusan itu gitu loh. Ya. Ini berdua setuju mulu nih mendasar besti ya. Saya ingin mengingatkan saja Bang? kalau masalah setuju atau tidak setuju, kemarin kalau cerita PDI lah ya, kalau cerita PDI mau masuk atau tidak itu kan urusannya PDI sebenarnya. Tapi kemarin teman-teman di partai politik PDIP kan sempat rakernas itu mengeluarkan 17 butir rekomendasi eksternal ya. Butir pertamanya itu sudah mendelegitimasi pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Nah, butir kedua dia udah bicara tentang perlunya check and balance. Jadi saya hanya mengingatkan aja bahwa mereka pernah bersikap secara organisasional, ya ada 2 butir itu yang dibahas dalam rekomendasi eksternal yang 17 butir itu. Dan 2 butir itu menjadi 2 butir teratas, ya nomor 1 dan nomor 2 gitu loh. Saya yang ngingetin gitu loh. Karena saya setuju atau tidak setuju, apa maknanya gitu loh. Saya sama Toto ini kan nggak punya nggak punya keistimewaan untuk setuju atau tidak setuju. Tapi yang pasti apapun keputusan pemimpin kami Prabowo Gibran, kita akan tunduk patuh pada itu. Oke, kalau Bang Panel beranggapan Bang Panel sama Mas Toto nggak punya keistimewaan, tapi sepertinya Gerindra punya keistimewaan untuk yang satu ini. Apakah di makan malam kemarin ada obrolan soal rencana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Mas Andi? Karena itu pertemuan tertutup ya, kita hanya bisa menduga-duga aja Pak. Pak Prabowo juga nggak cerita ya. Tapi dugaan saya ada pembicaraan itu. Ya, pasti ada dugaan pembicaraan itu ya, pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Dan begini, Pak Prabowo ini kan lagi ya, dia menginginkan sebuah, tadi udah banyak disinggung ya, persatuan nasional, gotong royong. Jadi backbone-nya adalah sebenarnya mengajak seluruh organ komponen negara ini untuk membangun Indonesia bareng-bareng. Sebenarnya lebih ke situ. Bukan dalam rangka untuk ini dalam tanda kutip ya, untuk membungkam nih parpol-parpol itu agar tidak bersuara kritis di parlemen gitu, enggak. Jadi lebih ke sana nih, Mbak Hanum. Kalau bicara check and balances, jadi begini, ini kan kita bukan parlementer ya. Jadi siapa yang kalah nanti nggak masuk pemerintahan, ini kan bukan capture di parlemen terus nanti di bawah eksekutif, kan nggak kayak gitu. Gitu. Kalau kita lihat sejarahnya kan memang juga menurut saya pernah dulu. Jadi beberapa misalkan kayak PKS waktu Senturi itu kan kabinetnya ada, dia juga anggota kabinet di zaman SBY. Waktu Senturi juga kenceng gitu. Jadi PDIP ya, nggak usah sekarang, sebelum Pilpres pun itu juga galak gitu. Menterinya ke ke eksekutif, ke legislatornya ke menteri-menteri. Jadi artinya sebenarnya legislatif ini tetap berfungsi. Jaminannya apa berfungsi? Fungsi-fungsi pengawasan kan masih ada, ya, controlling masih ada, ya, legislasi juga masih disediakan. Bahwa kalau mereka mungkin tidak menjalankan fungsinya secara maksimal, ya itu memang salah mereka gitu. Kenapa mereka nggak terlalu maksimal? Pak Prabowo pun juga pernah katakan waktu diklat ya, calon anggota DPR RI di Hambalang sebelum pelantikan anggota DPR kemarin, beliau katakan, jika program aku bagus, tolong dukung saya. Jika tidak bagus, silahkan tinggalkan saya. Kalau memang saya melenceng, silahkan tinggalkan saya. Pak Prabowo ini gentle gitu. Itu artinya sebenarnya legislator-legislator itu diminta juga bersuara. Kasih masukan ke saya kalau memang saya melenceng gitu. Itu ke kader sendiri. Apalagi ke kader lain. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ngajak PDIP, kemudian seluruh parpol, nggak usah parpol, ormas pun diajak masuk.
Tapi Bang Ya, Andi, ini tadi Mas Toto Ya. kan sempat bilang kalau udah dapet jabatan langsung pada tumpul gitu, tajamnya langsung pada hilang. Gimana itu, Bang Andi? ya itu salahnya parpol. Kan itu bukan, nggak ada perjanjian, nggak ada keharusan. Kalau masuk di pemerintahan, ya nanti saya akan diem aja. Ya harusnya ini namanya membangun gotong royong ya. Ini kan begini ya. Sebenarnya fokusnya Indonesia ini tantangannya berat. Saat ini sangat berat ya. Secara geopolitik sangat berat. Belum lagi secara ekonomi. Yang dari dulu kita ketinggalan terus. Rupiah tuh kayak apa tuh melemahnya? Karena kebanyakan impor gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan semua ini, mengurai satu-satu, kan harus melibatkan seluruh komponen. Itu dulu backbone pemikiran Pak Prabowo. Nah, tadi kalau dikatakan ya mereka nanti di mana check and balances-nya? Check and balance itu diberikan ruang, bukan berarti ditutup. Ya, Pak Prabowo di kader sendiri aja mengatakan demikian, apalagi dengan parpol-parpol lain gitu. Kalau misalkan wah nggak enak, saya dapat kursi menteri, ya salah dia sendiri, kan tetap dikasih ruang. Salahnya di mana? Kalau ngajak kebaikan kan boleh. Partai PKB kan kamu ada kader ya, bagus ya, ayo kita ajak masuk gitu. Karena Pak Prabowo ini begini, Mbak. Beliau ini mengambil pelajaran, ya jadi waktu Presiden US waktu itu Abraham Lincoln terpilih ya ngalahin Seward. Lincoln kan ngajak Seward masuk. Dan pertanyaannya Seward itu, Anda kan membenci saya. Gitu. Dan saya pun juga membenci Anda. Iya, kita sama-sama benci, tapi Anda benci Amerika enggak? Enggak. Saya juga enggak. Saya juga mencintai Amerika. Kenapa kita enggak bersatu? Nah, itu pelajaran itu yang dibawa Pak Prabowo untuk mengajak, nggak usah kawan koalisi, lawan politiknya pun diajak. Gitu. Ya prioritasnya memang parpol ya sekarang. Bukan kandidat ya. Nah, tapi parpol-parpol ini yang diajak bersatu membangun bareng-bareng ya karena mereka udah punya rekam jejak yang panjang gitu. Jadi sebenarnya alasan itu mengajak parpol-parpol masuk bergabung bahwa di situ nanti nggak ada check and balances. Yang jelas nggak ada pintu tertutup untuk mengkritisi eksekutif. Buktinya apa? Masih ada ruang untuk interpelasi, ruang untuk angket, bahkan ruang untuk menyatakan pendapat. Nih Pak Prabowo nih ya Mbak Hanum, nggak ada takut-takutnya kalau soal goyang digoyang. Soal misalkan mau diturunin ya. Tadi Mas Toto katakan cukup 50% plus 1. Sebenarnya iya itu cukup. Tapi itu pun misalkan cuman dukungan dari Gerindra dan Golkar misalnya, kalau koalisnya itu pun kalau mau untuk nurunin juga nggak semudah yang dibayangkan. Ini kan bukan presiden zaman Gus Dur, zaman Megawati yang belum di amandemen. Sekarang setelah amandemen ini kan ruang untuk pemakzulan presiden nggak mudah gitu. Jadi di situ harus ada mungkin terbukti penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, ya itu pun dibawa ke MK dulu, paripurna dulu di MPR, dibawa ke MK, MK diputus salah pun MPR masih bisa voting. Kalau di voting MPR dinyatakan tidak bersalah, masih tetap lanjut itu presiden. Jadi bukan hanya kayak zaman Gus Dur ya, cukup memo 1, memo 2 diturunkan gitu. Jadi nggak semudah itu sebenarnya. Karena itulah sebenarnya Pak Prabowo ngajak ini bukan dalam rangka untuk seperti itu, untuk membius partai politik, enggak. Sebenarnya backbone pemikirannya adalah mengajak gotong royong membangun Indonesia ke depan. Gitu. Kalau energi kita hanya habis dibuat untuk wah dia nanti bakalan mempengaruhi kita, jangan diajak masuk. Ini kan energinya negatif dan nggak akan maju-maju kita. Oke, Bang Andi. Kita mau menciptakan mobil produk Indonesia, handphone produksi Indonesia. Kita mau mendorong misalkan musik Indonesia biar nggak kalah sama K-pop misalnya. Kapan nanti? Jadi kan sebenarnya semangat membangunnya ini yang dibangun oleh Pak Prabowo gitu. Oke, Bang Andi. Saya dari tadi kok dengar Bang Andi ngomong nih agak ke-distract dikit karena suaranya mirip-mirip sama Pak Jokowi ya. Apa perasaan saya doang ya? Mas Toto dan juga Bang Panel. Sama-sama Solo, Mbak. Sama-sama Solo. Kayak satu warna suara gitu ya. Coba saya mau ke Mas Toto dulu. Mas Toto, apakah butuh semuanya untuk bergabung, untuk menyatukan kekuatan menjadi satu supaya program di kabinetnya Pak Prabowo ini berjalan? Yang pertama saya ingin mengingatkan bagaimana check and balances dalam periode kedua pemerintahan SBY yang saat itu menguasai 75,34% kekuatan koalisi bernama Setgap. Itu memiliki perimbangannya tersendiri, terutama dalam isu-isu strategis, misalnya terkait kenaikan BBM. Ketika PDI Perjuangan dan Gerindra saat itu mengambil sikap sebagai
pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ya. Poin saya adalah jangan kemudian mendefinisikan bahwa ketika ada partai berada di posisi yang berseberangan dengan pemerintah, mereka sedang tidak membangun bangsa. Enggak. Posisi pihak yang ada dalam pemerintahan dikasih kursi menteri dengan yang berada di luar pemerintahan dengan tidak mendapatkan kursi menteri, itu nilainya sama dalam konteks demokrasi. Itu yang menurut saya jangan sampai kemudian disalahartikan yang tidak ingin masuk ke dalam pemerintahan, menolak mendapatkan kursi menteri, lalu dianggap kemudian tidak ingin membantu pemerintahan dalam konsep persatuan nasional. Itu poin pertama. Poin kedua, ini bukan tentang efeknya saja kepada fungsi pengawasan terhadap DPR, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, Hanum. Kita bisa berdebat panjang mengenai fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam sistem presidensial. Saya sepakat, ini berbeda dengan parlementer, Bang Andi. Tetapi yang membedakan secara konkret ya, kenapa sih di Amerika Serikat biasa-biasa saja tuh ketika yang namanya Obama memimpin, tapi Kongresnya dikuasai oleh Republikan. Dan kenapa kemudian Obamacare tetap bisa lolos, padahal saat itu Kongres dikuasai oleh Republikan secara kuantitatif. Karena di situ nggak dikenal sistem fraksi. Nggak ada tuh yang namanya anggota Kongres di sana itu takut di-recall, takut di PAW. Yang sebenarnya konsep fraksi itu juga nggak ada di Undang-Undang MD3 dalam konteks untuk bisa menganulir yang namanya hak-hak anggota DPR. Saya sepakat. Tapi kan fakta konkretnya kita tahu, begitu paripurna ada anggota DPR berani bersikap berbeda dibandingkan dengan keputusan fraksi, yang sering terjadi adalah pemberian sanksi. Kita bisa bicara banyak hal tuh. Contoh konkret misalnya pada saat hak angket Senturi, hak angket mafia pajak, dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, efeknya Hanum, ini kita sekarang sebenarnya sedang menjaga Pak Prabowo supaya tetap lincah, supaya tetap bisa bekerja tanpa tersandera. Target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo itu tinggi sekali loh, 8%. Melebihi targetnya Pak Jokowi 2014-2017, itu dianggap oleh sebagian pengamat sangat ambisius. Tapi kita berharap itu bisa tercapai. Nah, jangan sampai keputusan untuk mengambil sebanyak-banyaknya parpol yang faktanya akan diberikan jatah kursi menteri, itu menyebabkan kemudian Pak Prabowo akhirnya terbebani. Contoh konkret kan udah mulai terlihat nih. Mungkin akan masuk dalam pertanyaan Hanum berikut. Jumlah menteri diperbanyak. Konflik manajemen menjadi lebih tidak mudah kalau kita belajar dari pengalaman empiris misalnya. Hal-hal itu yang sebenarnya kita sedang jaga. Bagaimana kemudian penolakan terhadap logika balas budi terhadap sebanyak-banyaknya parpol yang ingin masuk, yang biasa minta bayarannya kursi menteri. Jangan sampai membuat ambisi besar Pak Prabowo, niatan baik Pak Prabowo, akhirnya harus habis energinya karena faktor-faktor tersebut. Itu poin yang ingin saya tegaskan sih, Hani. Bahasan kita tadi sudah di-mention sama Mas Toto, udah tahu banget kita mau bahas soal perubahan dinamis terkait dengan kursi menteri ya. Kemarin terakhir kita dengar jumlahnya kalau di kabinetnya Pak Jokowi kan 34. Terus bergerak ke kabinetnya Pak Prabowo katanya 44. Tapi terakhir kita dapat informasi hari ini 46. Detailnya adalah ada 5 Kemenko, sisanya menteri, dan bahkan 50-58 wamen. Saya mau tanyanya ke Bang Panel dulu deh, karena dibilang pertemuan kemarin salah satunya adalah cawe-cawe nih untuk urusan ini nih. Bang Panel. Ya, saya pikir apapun yang diputuskan oleh pemerintahan terpilih Prabowo Gibran sebagai penerima amanah suara rakyat di pemilu yang demokratis di 2024, itu harus diterima dan dijalankan sebaik mungkin oleh Prabowo Gibran dalam mensukseskan pemerintahan 2024-2029. Saya pikir begitu, Hanum. Jadi kalau kemudian objektifnya saat ini berbeda dengan objektif yang ada di 2014 ketika Pak Jokowi memulai masa kepemimpinannya, ya. Jadi objektif yang ada hari ini saya pikir dilihat, dianalisis oleh Pak Prabowo sebagai penerima mandat dari rakyat yang harus kemudian dia jalankan pemerintahan ini sehingga pemerintahan ini bisa sukses di 5 tahun ke depan. Oke. Gitu. Bang Panel. Mengenai angka kementerian 44, 42, 41, 46, saya pikir itu menjadi wilayahnya Pak Prabowo Gibran untuk memikirkan
sehingga pemerintahan ke depan bisa benar-benar menjalankan apa yang mereka sempat janjikan juga dalam janji kampanyenya, sehingga masyarakat Indonesia ke depan, bangsa ini ke depan bisa lebih maju, lebih sejahtera. Lebih maju, lebih sejahtera, dan yang kita dengar juga Projo jatahnya aman, Bang. kita gerak ke Bang Andi dulu. Bang Andi, pertanyaan yang sama, Bang, dengan pertambahan jumlah kementerian yang ada di kabinetnya Pak Prabowo ini, apakah benar jaminannya mengedepankan profesionalisme? Pertama, Pak Prabowo lebih memahami ya kebutuhan-kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan terhadap janji-janji kampanye yang akan ditunaikan. Pertama itu. Yang kedua, ini juga tidak melanggar ya di Undang-Undang Kementerian yang sudah direvisi. Gitu. Karena yang pertama tadi Pak Prabowo yang memahami kebutuhan-kebutuhan di pemerintahan, jadi beliau menyusun nomenklatur maupun person-personnya ini berdasarkan atas riset yang dilakukan dan keyakinan yang beliau lakukan. Gitu. Jadi sekarang udah beredar sampai 46, ya Kemenko itu tadi katakan 5, bahkan 6, nggak cuma 5. Ya mungkin juga bisa berubah gitu. Tapi, nah itu yang beliau yakini dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di depan mata gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Karena begini ya, dalam sejarahnya pun di zaman Soekarno juga pernah waktu 100. Ya, zaman Pak Soeharto kalau nggak salah kabinet pembangunan 4 atau 5 itu lupa. Saya 44 juga pernah. Di bawah itu juga pernah, 22 juga pernah, 34 juga pernah gitu. Jadi dibatasi itu kan karena waktu itu Gus Dur membubarkan Kemensos kan. Karena itulah Pak SBY membuat sebuah undang-undang kementerian yang nomenklaturnya sudah ditetapkan di situ, mana yang wajib, mana yang opsional, dan termasuk juga jumlahnya ditentukan. Nah sekarang udah nggak dibatasi ya, Pak Prabowo dalam menjalankan itu ya pasti ada strategi-strategi khusus ya, rencana-rencana khusus yang akan dijawab, dan tadi udah dikatakan bahkan sampai 46, wamen sampai 50 sekian. Malah yang nanti akan dikumpulkan tuh sekitar 180-an, Mbak, di Magelang itu setelah pelantikan itu. Kan nanti ada agenda tuh setelah pelantikan menteri. Jadi menteri, wamen, kepala badan akan dikumpulkan di Magelang itu total sampai 180-an. Artinya itu kan perlu daya dorong ya di awal pemerintahan Pak Prabowo mengorkestrasi ya sebuah orkestra. Jadi Pak Prabowo sebagai dirijennya gitu. Saya menganalogikan dengan misalkan ini ada tambahan flute, ini ada tambahan saksofon ya, ada tambahan berapa, kan suaranya biar merdu ya, biar tampil dengan prima dan bisa memuaskan rakyat secara umum. Jadi saya menganalogikan seperti itu, Mbak. Mau kementerian berapa, yang jelas ini bukan sebuah pelanggaran hukum dan Pak Prabowo bisa memahami ya. Meskipun ya ada beberapa keraguan-keraguan tadi, tapi saya yakin Pak Prabowo ini kalau di depan sudah mengatakan misalnya A, udah nanti akan konsisten A terus sampai tembus. Jadi kita kan saya juga di Gerindra dari sejak 2009 ya. Rencana beliau ini kan tercapai terus nih ya. Meskipun ada yang beberapa tertunda, misalnya kayak Capres ini. Tapi misalkan untuk pencapaian di Gerindra sendiri kan untuk sekelas partai baru sudah cukup bagus jadi 3 besar gitu. Ini contoh-contoh yang menjadi yang Pak Prabowo arsiteki. Nah, saya yakin untuk untuk kementerian ini yang mungkin dikatakan jumbo, bahkan tadi dikatakan di mana profesionalnya ya. Kalau ngomongin profesional mungkin kita bisa ngelihat juga dalam sejarahnya pun juga kita ngelihat yang pasca pemilihan presiden langsung ya, itu kan pasti ada juga dari partai politik gitu. Sebenarnya yang tepat adalah begini. Kabinet yang sesuai kompetensi, meskipun latar belakangnya itu apapun itu. Bisa partai politik, bisa akademisi, bisa jurnalis, bisa atlet, bisa apapun lah gitu. Kan nggak mungkin juga karena gara-gara orang parpol nggak boleh duduk menjadi menteri gitu. Itu kan meskipun di situ, bahkan di situ banyak kader-kader parpol yang bagus-bagus juga gitu. Misalkan Prof. Yusril yang ahli tata negara, jangan karena dia orang parpol nggak boleh.
Misalkan Pak Zulhas, dia kan pengusaha, wajar kalau menjadi Menteri Perdagangan. Kebetulan saja beliau jadi ketum parpol gitu. Jadi itu kan sesuatu hal yang wajar gitu. Oke, Bang. Jadi disitulah mungkin letak kompetensinya gitu. Oke. Gitu sih. Baik. Mas Toto, silakan pertanyaan yang sama, Mas. Ya, pertama ini bukan tentang jumlah. Saya sepakat, seharusnya hak prerogatif tidak dibatasi oleh sebuah undang-undang kementerian. Kebutuhan sebuah negara juga dinamis ya. Jadi memang saya sepakat bahwa tidak bisa dibatasi hanya 34. Tapi poin paling penting, jangan sampai kesepakatan mengenai hal-hal yang sifatnya kuantitatif, katakanlah 34 menjadi 46, karena alasannya juga masih kuantitatif. Bangsa kita besar, permasalahan kita juga besar, dan lain-lain, menjadi anti klimaks ketika kemudian diisi oleh orang-orang yang salah. Dan kalau kita lihat bagaimana pengalaman ya dari apa yang terjadi pada zaman Pak SBY, mungkin zaman Ibu Mega, mungkin zaman Gus Dur, ketika kemudian ada sebuah hutang budi politik yang harus dibayar melalui jatah kursi menteri, paling penting adalah jangan sampai kemudian presiden terpilih itu memberikan cek kosong. Nah, harapan saya Pak Prabowo tidak mengulang apa yang terjadi pada zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, karena kebutuhan dari seorang presiden untuk mencapai target ini berbeda dengan keinginan dari ketua umum ketika menitipkan nama-nama. Ketika berbicara mengenai menitipkan kepentingan dari ketum parpol, mungkin dia akan berbicara mengenai dirinya sendiri dulu. Ketum harus dapat dong. Yang kedua, orang yang paling sering nemenin saya makan siang. Yang ketiga, yang orang yang paling loyal sama saya. Makanya kan jauh-jauh hari, Hanum, kita udah bisa menerka kok. PAN siapa aja yang akan dapat, orang-orang yang dekat dengan Zulkifli Hasan kok. Lalu Golkar siapa aja, orang-orang yang selama ini misalnya dianggap dekat juga dengan Bahlil, atau kemudian partai-partai lain. Ini yang jangan sampai terjadi, karena kalau kemudian seperti itu, analogi dari Bang Adi betul. Bahwa seorang dirigen bisa aja menambahkan yang namanya pemain saksofon, pemain trompet, dan pemain bassnya diperbanyak. Tapi jangan sampai pemain saksofon kemudian yang mainkan adalah pemain gitar. Kan itu yang kemudian bisa terjadi. Jadi itu yang saya harapkan kemudian bisa menjadi sebuah keberanian dari Pak Prabowo. Sehingga yang namanya beban tambahan dari jumlah kementerian itu tidak kemudian malah menjadi memperlambat tadi. Karena ketakutan orang ini kan ketika kemudian ada perubahan nomenklatur yang jumlahnya sedemikian banyak, jumlah menteri yang semakin banyak, penjelasan terkait Wamen, ini harus dimengerti juga nih Hanum ya. Wamen dulu di Undang-Undang 39 2008, penjelasannya itu didefinisikan lebih mengarah kepada pejabat karir, selevel dengan 1A. Sekarang itu dihapus dalam penjelasan. Artinya saya menduga Wamen akan diisi oleh banyak orang-orang parpol juga. Nah, kita berharap betul-betul ini bukan karena sebatas keterwakilan dan pendefinisian dari Pak Prabowo mengenai menampung semua orang. Tapi memang didasarkan pada aspek kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap ada terobosan juga, Hanum, belajar dari guru politiknya Pak Prabowo yang namanya Jokowi. Kalau betul Pak Prabowo memang menganggap Pak Jokowi adalah guru politik. Kan dalam pidatonya Pak Prabowo mengatakan kalau mau belajar politik, belajar pada orang Solo. Nah, saya ingat sekali, karena saya sempat dimintain masukan juga, Hanum. 2014, Pak Jokowi itu melalui tim transisi ingin memperkecil jumlah menteri menjadi hanya 27. Tapi tidak jadi dilakukan karena Pak Jokowi mengatakan bahwa ketika ada perubahan nomenklatur, penyesuaian waktunya itu bisa 1,5 sampai 2 tahun. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Prabowo mendiskusikan itu, apakah Pak Jokowi juga masih punya kesimpulan yang sama. Yang kedua, Hanum, terkait dengan Pak Jokowi, 2014 Pak Jokowi pernah membuat sebuah terobosan terkait dengan istilah zakon kabinet tadi ya. Jadi jangan diartikan bahwa kabinet zakon itu sekedar kompetensi. Tidak. Secara tata negara, maknanya adalah ketika seseorang sudah terpilih menjadi pembantu presiden, mau itu dari parpol atau non-parpol, dia hanya boleh punya satu loyalitas, yaitu kepada presiden. Sehingga Pak Jokowi saat itu membuat sebuah aturan tidak tertulis, bahwa ketika sudah terpilih jadi menteri, tidak boleh lagi menjadi pengurus parpol. Karena gimana caranya mengerjakan sebuah pekerjaan berat, tapi masih harus rapat pengurus parpol, masih harus ada kepentingan untuk terbebani biaya ngurusin parpol, kegiatan pemenangan pilkada, dan lain-lain. Saya berharap dulu Pak Jokowi hanya menjadi kosmetik politik, karena akhirnya tidak dijalankan. Saya nggak tahu apakah karena kalah
negosiasi dengan parpol-parpol. Saya berharap Pak Prabowo yang dikenal tegas berani membuat terobosan-terobosan seperti itu, sehingga ketika itu dilakukan, publik tidak lagi melihat dengan stigma negatif bahwa ketika ada kader parpol masuk, dia tidak akan fokus pada parpolnya. Dia tapi betul-betul menjadi seorang pembantu presiden yang loyalitasnya hanya kepada seorang presiden. Itu harapan dari saya. Oke, PR besar sekali ini untuk Pak Prabowo untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari parpol tadi berbarengan dengan capability di jabatannya masing-masing untuk siapapun nanti yang akan terpilih dan diresmikan menjadi menteri. Belum lagi kalau Projo nanti Ya. minta. Enggak. Toto. Parpol gitu kan. Coba Bang, ini Ini seru contoh nih. ya. Coba Bang Panel. Udah dapat kayaknya. Projo kayak udah dapat kan Bang? Jadi PKS, Nasdem, PDIP itu main saksofon atau trompet besok? Kan dirigennya belum memutuskan masuk atau enggak. Jadi kita jangan berspekulasi dulu. Nah, kalau Golkar main saksofon, main flute, main trompet itu biasa. Karena dari kemarin memang ikut main gitu. Yang penting Projo mutusin dong mau jadi pemain saksofon atau kocrek-kocrek atau nyanyi misalnya. Itu yang kita tunggu. Ini semua playernya udah lengkap. Kita langsung konser di GBK ya. Tanggal 21 nih nanti kayaknya nih. Mas Toto, Bang Panel dan juga Bang Andi terima kasih banyak. Sore ini sudah ngobrol-ngobrol bareng di Liputan 6 Talks. Kita butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk ngobrol lebih seru terkait dengan hal ini. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak sekalian. Kalau begitu saudara, sampai di sini dulu Liputan 6 Talks. Saya Aziza Hanum, sampai jumpa.